Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Tito Haridul Gani dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait produk halal. Eh, Hal ini saya lakukan yang pertama adalah untuk memenuhi kewajiban saya yaitu tes halal industri, dan yang kedua adalah untuk memahami lebih lanjut terkait produk halal. Nah, pada bagian pertama eh, yang akan saya bahas adalah urgensi mengkonsumsi dan memahami produk halal. Yang pertama adalah kenapa kita harus mengkonsumsi produk halal gitu. Nah, produk halal menjadi urgen bagi umat muslim karena mengkonsumsi produk halal itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis. Nah, salah satunya ialah melalui surah Al-Baqarah ayat 168, yang dimana di situ tertera bahwasanya kita umat muslim harus mengkonsumsi yang halal lagi toib, lalu tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang salah satunya adalah makan makanan yang haram atau melanggar syariat gitu. Dan di situ juga tertera syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita gitu. Nah, jadi hal tersebutlah yang menjadikan kita wajib untuk mengkonsumsi makanan halal. Selain itu juga sebenarnya makanan halal pasti memiliki kandungan-kandungan yang lebih baik dibandingkan makanan yang diharamkan seperti itu. Nah, lalu kenapa kita harus memahami produk halal? Nah, memahami produk halal itu diharuskan karena belum semua produk yang sebelum semua produk telah tersertifikasi. Hal tersebut dibuktikan dari data dari penjabaran Bapak Lukman Hakim, di mana beliau menjabarkan bahwasanya baru sekitar 10% pada tahun 2018 yang telah tersertifikasi halal seperti itu. Nah, oleh karenanya untuk menghindari makanan-makanan bukan haram ya, maksudnya halal non tersertifikasi atau syubhat gitu, takut untuk adanya zat-zat yang haram, ya kita harus mempelajari terkait kehalalan suatu produk gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya pada perkembangan zaman saat ini itu banyak zat-zat makanan yang memiliki titik kritis kehalalan gitu, karena adanya kontaminasi dari hal-hal yang sebenarnya sudah diharamkan di Al-Qur'an kayak daging babi, homer dan lain sebagainya, yang menyebabkan pada akhirnya kita juga harus mempelajari titik kritis kehalalan sebagai umat muslim agar kita bisa terhindar dari zat-zat tersebut seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai penelitian yang saya lakukan dengan kuesioner terbuka. Nah, pada kuesioner terbuka ini saya memberikan terkait produk halal ya. Pada kuesioner terbuka ini saya memberikan kuesioner kepada 6 orang, di mana 3 diantaranya adalah generasi Z dan 3 diantaranya adalah generasi milenial. Nah, di situ juga pada bagian pertama saya menanyakan terkait daftar dirinya untuk melihat latar belakangnya, dan yang bagian kedua saya menanyakan terkait produk halal gitu. Nah, di situ ada 7 pertanyaan dengan 6 kategori produk halal, yaitu daging, terus makanan non manufaktur, terus kafe dan resto, ada kosmetik dan obat-obatan. Yang satunya lagi adalah saran bagi umat muslim agar bisa terhindar dari produk yang diharamkan gitu. Nah, terus lalu karena kalau untuk membahas setiap jawabannya terlalu lama, untuk mempersingkat waktu saya akan melakukan pembahasan terkait hasil dari kuesioner, rangkuman hasil dari kuesioner dan pandangan saya gitu terkait hasil dari itu kuesioner itu. Nah, yang pertama ada 2 bagian pada pembahasan ini. Yang pertama adalah wawasan produk halal. Nah, dari hasil kuesioner ditemukan bahwasanya 5 dari 6 responden itu memiliki wawasan yang sangat baik terkait produk halal, di mana mereka sudah mengetahui bahwa produk halal itu
bisa dicek gitu melalui sertifikasi, atau kalau nggak ada sertifikasi dari bahan bakunya, atau kalau nggak dari bahan bakunya ya kalau ragu-ragu ditinggalkan. Dan selain itu juga bisa Bismillah gitu, Bismillah kan, kayak warung kecil dan segala macam yang kita ngelihat bahan bakunya nih bisa gitu, cuma proses pemotongan kita nggak tahu. Nah Bismillah. Nah mereka menjawab seperti itu. Jadi menurut saya wawasan daripada responden saya ini kelimanya itu sangat baik gitu. Nah lalu sedangkan terdapat satu diantaranya yang merupakan responden generasi milenial yang saya rasa kurang memiliki kurang mengerti gitu terkait kehalalan produk. Nah, hal tersebut dikarenakan terdapat mispersepsi terkait produk halal dari jawabannya, di mana beliau atau dia menganggap bahwa karena Indonesia mayoritas Muslim, maka seharusnya ya sudah semua gitu disertifikasi, dan kita tinggal Bismillah. Dan juga dia menganggap bahwasanya anggapan dia atau yang dia tahu gitu adalah memotong menggunakan mesin itu haram gitu. Jadi nah itu sebenarnya jadi mispersepsi. Padahal pemotongan menggunakan mesin sebenarnya sudah diperbolehkan, asalkan memotong tiga bagian saluran gitu yang sudah ada di jaminan produk halal. Nah terus setelah kita menelusuri lagi dari data dirinya, saya menemukan bahwasanya memang hanya satu responden ini yang belum mendapatkan atau terpapar daripada pendidikan formal terkait produk halal, yang sisanya telah mendapatkan hal tersebut. Jadi asumsi yang saya dapatkan adalah bahwasanya pendidikan atas produk halal secara formal melalui kayak seminar atau bangku kuliah menjadi penting dan menjadi faktor kunci dalam mengedukasi dan menambah wawasan yang signifikan terkait kehalalan sebuah produk. Nah, lalu dalam bagian kedua adalah terkait perhatian responden mengenai produk halal tersertifikasi. Nah, dari segi perhatiannya sebenarnya responden kedua generasi ini sama gitu, maksudnya setara lah, sama-sama pernah mengkonsumsi produk yang tidak tersertifikasi halal, tapi belum tentu haram ya, maksudnya tidak tersertifikasi halal gitu. Nah hal tersebut tuh disebabkan oleh beberapa faktor gitu dari penelitian yang kita dapatkan. Yang pertama, mereka tidak mengecek daripada sertifikasi atau logo halal, lupa gitu. Nah yang kedua adalah karena produk yang sudah besar, seperti produk yang sudah ada franchise di mall-mall dan lain sebagainya, yang akhirnya diyakini sudah mengantongi sertifikasi halal. Dan terakhir adalah karena kebutuhan yang tidak tersubstitusi, ya seperti obat ya kan, yang vaksin yang emang harus, kalau nggak ya gak ada substitusinya waktu itu. Nah terus yang kita temukan juga dari ke-6 kategori yang menanyakan pernah tidaknya mengkonsumsi produk non sertifikasi. Nah satu kategori yang menarik menurut saya adalah terkait obat-obatan. Di sini dari 6 responden, 2 diantaranya tuh menjawab tidak mengetahui karena resep dokter. Nah, saya menarik bagi saya karena pada akhirnya saya juga tidak mengetahui gitu bagaimana melihat kehalalan produk kalau hal tersebut dari resep dokter, karena kan agak susah ya, atau mungkin dari tulisan yang ada di itunya gitu, tapi agak sulit. Nah akhirnya hal tersebut harusnya dikaji lagi gitu oleh saya ataupun kawan-kawan sekalian. Dan sisanya pada kasus ini kebanyakan juga mengkonsumsinya juga karena nggak ada pilihan lain dari obat-obatan, jadi akhirnya harus mengkonsumsi yang non halal, tidak tersertifikasi.
Nah, terus yang terakhir adalah terkait ini. Jadi terkait dari data diri tadi yang saya analisis kembali dan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan produk halal gitu. Nah, pada kasus ini terdapat satu responden yang saya rasa memiliki pengeluaran per bulan paling tinggi gitu di antara yang lain, dan bahkan bisa disebut 2 kalinya gitu. Nah, dari keseluruhan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu, pertanyaan-pertanyaan konsumsi produk non sertifikasi, memang ada yang dia jawab bahwasanya dia pernah gitu mengkonsumsinya. Cuma dia bukan karena tidak ada substitusinya atau bukan karena kelalaian gitu. Dia lebih kayak sebenarnya udah mengecek bahan bakunya atau emang terdesak kayak obat yang tadi gitu. Jadi itu berbeda dibandingkan kelima lainnya yang biasanya pernahnya tuh karena kelalaian gitu, lupa apa ngelihat sertifikasi atau nggak terlalu peduli atau gimana. Nah, pada tadi analisa saya pada akhirnya mengasumsikan bahwasanya pengeluaran yang tinggi atau ya pendapatan dia juga pasti tinggi, berarti pada akhirnya mempengaruhi daripada perilaku responden tersebut. Berarti mungkin bukan karena dia kurang substitusi, tapi dia karena nggak ada pilihan lain gitu, dan dia punya punya pengetahuan terkait konsep halal yang baik gitu. Nah, terus yang terakhir adalah ini terkait dalam beberapa kategori terdapat kesamaan alasan yang seringkali muncul gitu, yaitu pernah mengkonsumsi produk non sertifikasi karena merupakan merek atau resto besar yang dirasa seharusnya sudah mengantongi sertifikasi halal. Nah, pada kasus ini penulis melihat bahwa dampak dari belum tercapainya target pemerintah terutama BPJPH dalam mensertifikasi produk-produk yang baik, makanan maupun minuman, kosmetik dan lain sebagainya, itu berimbas kepada konsumsi daripada produk non sertifikasi oleh para responden ini gitu. Mengingat bahwasanya produk-produk yang berskala besar yang sudah mempunyai offline dan offline store, terus sudah menjual banyak produknya di pasaran gitu, dan membuat mereka berpikir pada akhirnya seharusnya ya karena dia udah beredar banyak dan ini di Indonesia di mana masyarakatnya mayoritas Muslim, seharusnya sudah mempunyai sertifikasi halal, tetapi ternyata belum. Nah, tapi terdapat juga beberapa responden yang pada akhirnya mengkonsumsi produk non sertifikasi halal tersebut dengan mengecek kandungannya, yang seperti saya bilang salah satu yang pendapatannya memiliki pengeluaran per bulan yang paling tinggi itu gitu, agar terhindar dari keharaman produk. Dan terakhir adalah kesimpulan dan saran, dimana kesimpulannya adalah kita diharamkan untuk mengkonsumsi produk haram karena produk haram juga tidak baik untuk kesehatan kita dan akan mencederai maqasid syariah kita gitu. Dan juga sudah diharamkan tadi lewat Al-Baqarah 168 juga bahwasanya ya tadi faktor pendapatan tinggi sepertinya mengaruhi, dan faktor pendidikan formal sih yang paling mengaruhi responden atau masyarakat dalam konsumsi produk halal, yang pada akhirnya harus ditingkatkan lagi oleh pemerintah, bangku kuliah dan lain sebagainya. Dan terakhir kesimpulannya adalah terakhir adalah saran daripada responden ke berbagai pihak, mulai dari pemangku kebijakan serta orang-orang masyarakat di luar sana, bahwasanya ya mereka harus mengecek dulu gitu sertifikasi halal dan bahan baku dan lain sebagainya. Juga pada pihak otoritas yang harusnya memperluas sertifikasi halal hingga ke UKM, serta juga mengedukasi terkait titik kritis kehalalan pada setiap masyarakat. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.